Bismi tulisannya. Ada nggak alifnya di situ? Yang surat Al-Alaq. Al-Alaq. Ada nggak alifnya? Ada, Ustaz. Ada. Di surat Al-Fatihah? Tidak ada. Nah, pingin tahu rahasianya? Ikut ngaji taksir. Nah, makanya gitu. Ini contoh ayat pertama tadi sudah Iqra. Nah, Iqra baca. Ini pentingnya baca. Yang kedua misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Monggo Ustaz. Mau lagi ngapain ini ya? Ini Ustaz lagi Sewu ya. murojaah. Gimana Murojaah. kabarnya Ustaz? Nggih. Gimana kabarnya ya? Ini pas ini Ustaz, mumpung jenengan datang ini pas kesini mampir ini. Oh ya. Ini sebenarnya ada yang tadi kami sempat bincang-bincang, terus ada yang sebenarnya kami mau tanyakan. Terus sebenarnya pentingnya belajar Al-Quran itu apa sih Ustaz? Jadi seperti kita belajar makhrajul huruf, terus kita belajar ilmu tajwid, terus dan teman-teman kan sekarang juga banyak yang tahfiz Ustaz. Nah itu ya pentingnya apa sih kita pelajari semua itu untuk kita pribadi atau mungkin bisa untuk orang lain juga Ustaz? Iya, ya. Jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ini ya. Di antara juga yang melatar belakangi kita juga mengadakan tahsin juga gitu. Jadi memang kemampuan dasar, di antara kemampuan dasar sebagai seorang muslim yang harus kita kuasai, dia mampu untuk membaca Al-Quran. Jadi memang tingkatan kita yang pertama terhadap Al-Quran itu ya membaca ya, sebelum memahami atau menafsiri atau mengamalkan juga. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membaca. Dan ayat yang turun pertama kali ya Iqra ya, surat Al-Alaq itu kan Iqra'an bacalah. Ya, masuk bacalah itu ya wahyunya Allah ketika itu jelas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi bacalah, ya, bacalah apa ya wahyunya Allah Al-Qur'an. Ya. Dan kalau kita belajar lebih dalam misalnya dari ayat pertama pun yang turun ya, ayat pertama yang turun ya, dengan ayat pertama yang urutan, kalau antum lihat coba cek, ayo ayat pertama yang turun Iqra, coba dulu lah, ayo dicek Iqra Ustaz. ya, itu lihat, ayo Iqra surat Al-Alaq. Mas Gito nggak bawa Quran dah ini? Oh ini kan. Oh, buku kendalinya aja ya. Nah, ayo dicek Al-Bayyinah, mundur belakang ya, Al-Qadr, terus mundurnya Iqra itu Al-Alaq. Ayo. Nah, wis, itu ayat pertama yang turun. Iya. Sekarang bandingkan ayat pertama secara urut. Coba, ayat pertama urut itu apa? Al-Baqarah. Loh, bukan kok Al-Baqarah. Surat pertama urutannya surat pertama. Al-Fatihah, ayo. Ayat pertamanya apa? Iya, ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah. Lu jangan dihilangkan yang Iqra tadi, boleh mana kok? Ayo. Wis. Ayo dilihat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama yang secara urut Bismillahirrahmanirrahim. Antum cermati kalimat bismi rabbika dengan bismillah. Coba apa bedanya? Dicermati. Ya dicermati, dilihat dulu lah. Ayo, siapa yang bisa nemukan? Apa bedanya? Yang sama di situ adalah kalimat bismi. Tapi lihat tulisannya bismi yang di ayat pertama turun dengan ayat yang pertama urut. Ya, urutan ayat pertama. Apa bismi bedanya? Kita tahu. Dari gandeng Ustaz. Nah, bagus. Tahu? Ya, sudah tahu ya? Bismi. Ya. Dengan di surat Al-Alaq ayat pertama ya, bisminya itu tetap wujud nggak alifnya?
bi ismi tulisannya. Ada nggak alifnya di situ? Yang surat Yang surat Al-Alaq Al-Alaq ada nggak alifnya? ada Ustaz? Ada. Di surat Al-Fatihah? Tidak ada. Nah, pingin tahu rahasianya, ikut ngaji taksir. Nah, makanya gitu. Ini contoh ayat pertama tadi sudah Iqra. Nah, Iqra baca. Ini pentingnya baca. Yang kedua, misalnya Al-Quran sendiri itu memerintahkan untuk membaca secara tartil. Ya, di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil itu perlahan-lahan. Jadi harus bisa bacanya secara perlahan. Maksud tartil itu benar panjang pendeknya, kemudian makhrajnya benar. Kenapa sih harus benar? Karena bahasa Arab dengan bahasa kita ini beda. Keliru panjang pendek akan merubah makna. Contoh ya, contoh pertama, cermati coba. La ilaha illallah. Contoh kedua, la ilaha illallah. Yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya, la-nya panjang. Kalau la panjang artinya tidak. Ya. Kalau la-nya pendek artinya akan. Ya. Misalnya la ilaha illallah dibaca pendek. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, la-nya dipendekkan. Makanya akan artinya yang awal tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kalau dipendekkan la ilaha illallah akan ada sesembahan. Loh, itu fatal. Makanya belajar panjang pendek. Kalau ilmu tajwid namanya ilmu dasar matobi. Panjangnya apa? Nah, terus makhraj keliru akan merubah makna. Contoh pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Alamin, a dengan a itu merubah makna. Kalau dibaca rabbil alamin, yang benar rabbil alamin memang Tuhan semesta alam. Kalau rabbil alamin, alam itu orang sakit, Tuhannya orang-orang yang sakit malah ini. Nah, ini pentingnya belajar makhraj. Tadi pentingnya belajar tajwid makhraj. Harokat keliru, fathah dibaca kasroh, kasroh dibaca fathah, itu akan merubah makna. Ya. Contoh, misalnya, contoh pertama, ittaqullaha. Contoh kedua, hai diwajahu, ittaqullahu. Nah, yang benar yang mana? Ittaqullaha. Ittaqullaha. Yang pertama, ha. Betul, bertakwalah kalian kepada Allah. Lalek hai di doma, artinya bertakwalah Allah pada kalian. Jadi Allah kudu nurut ya. Nah, ini pentingnya kita baca Al-Quran. Belajar, makanya belajar. Terus bagaimana sih Ustaz adab-adab kita tuh membaca Al-Quran? Misalkan tuh kita sedang bepergian, apakah kayak di bis atau di kereta api itu kita kan kadang susah mendapat wudhu. Nah, apakah dibolehkan Ustaz kita tuh membaca Al-Quran tanpa berwudhu misalkan? Ya diusahakan kalau adab ya diusahakan dalam keadaan wudhu. Jadi Rasulullah itu kan pernah dalam keadaan wudhu dikasih salam, assalamualaikum warahmatullahi. Beliau tidak langsung jawab, menyelesaikan wudhu dulu. Ketika beliau kemudian selesai, beliau menyatakan bahwasanya aku tidaklah suka menyebut kalimat Allah dalam keadaan tidak punya wudhu, dibiasakan punya wudhu. Jadi kalau misalnya di bis itu tidak ada, ya tidak ada tempat wudhu, airnya tidak ada, ya tayamum sementara, tidak masalah. Tapi diusahakan baca Al-Quran itu tetap punya wudhu. Ya, kalau misalnya head bagaimana Ustadz? Ya, kalau head itu pengecualian memang dia kondisi head. Ya, diusahakan yang pertama, ya dia bacanya itu tanpa memegang mushaf, ya. Jadi yang dihafal saja. Atau kalau tidak hafalan itu yang Quran yang ada terjemah gitu loh. Jadi berbeda mushaf yang asli tulisan Arab dengan yang ada terjemah. Itu kalau adab ya, adab. Jadi adab itu kan tata krama, sopan santunnya terhadap Al-Quran. Terus keutamaan kita menghafal itu apa aja Ustaz?
Waduh ya banyak. Jadi ini kalau bisa itu kan tingkatan kita itu jadi kelasnya, makanya kelas kita itu kan ada kelas tahsin, ada kelas tahfidz. Tapi ini bukan berarti saya dari tahun awal misalnya tahsin terus ngomong enggak masalah menurut saya. Jadi enggak masalah, tapi yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa kita itu tingkatan mahir ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran falahu ma'a safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Di riwayat lain al-hafidh, orang yang hafidh, hafal Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia. Ada penjaganya, malaikat penjaga ya. Kemudian walladzi yaqra'ul Quran, loh bagaimana ini? Bagaimana yang tidak mahir, yang tidak hafal Quran? Saya kelasnya kelas tahsin, misalnya masih belajar untuk baca Al-Quran, maka jangan kecil hati, karena dilanjutkan hadis ini Rasulullah SAW bersabda, walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran ya, wa huwa yatatakta, dan dia bahasanya itu yatatakta, deruduk kalau orang Jawa. Kalau bahasa Indonesia terbata-bata ya, dibacanya ya ayyuhalladzina, terbata-bata, wa huwa alaisyak, dia itu berat, bacanya itu sulit, falau ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan khawatir, tapi motivasi kita jadi mahir, kita jadi penghafal Quran ya. Di antara motivasinya tadi dijaga oleh mereka ya. Nanti juga kan kita ini semuanya ini pingin dapatkan surga Firdaus ya, ingin bersama Rasulullah. Cita-cita kita itu seperti itu, di surga tertinggi bersama Rasulullah. Nah, di antara caranya, dari banyak cara ya, di antara caranya menghafal Quran. Menghafal Quran. Karena nanti sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan nanti kepada para sahib-sahibnya Quran, para ahli Quran ya, ketika mau masuk surga itu Allah mengatakan, Iqra, baca, wartaqi, dan naik tangganya surga, warotil, dan baca secara tartil, kama kunta turotil fil hayati dunia, sebagaimana dulu kamu membaca Quran di dunia ya, kunta turotil fit dunia ya. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya tempatmu, manzilmu, tempatmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kamu baca. Jadi semakin tinggi, semakin banyak hafalan, semakin banyak ya tangga yang kita naiki kan. Ya Allah, saya hafal wadduha saja, enggak apa-apa, ayo baca wadduha saja ya, ada itu saja, bukan wadduha saja, wadduha. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak motivasi kita itu ya, motivasi yang lain ya. Jadi nanti orang tua yang anaknya itu hafal Quran dikasih taj, dikasih mahkota, loh hadiahnya apa yang kita persembahkannya lebih mulia daripada ini, membahagiakan orang tua. Maka motivasinya untuk menghafal Quran itu ya. Dan Allah itu memiliki ahli-ahli Allah. Jadi bahasanya keluarganya Allah, bukan berarti ini anak itu, bukan, tapi maksudnya ini adalah orang-orang yang melestarikan firman-Nya Allah, menjaga Al-Quran ya. Innalillahi ahlina minan nas, Allah itu memiliki ahli-ahlinya ya dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Allah? Ahlul Quran ya, mereka adalah ahli Quran yang membacanya dengan benar, menghafalnya ya. Jadi itulah mereka ahli-ahlinya Allah. Jadi itu motivasinya, hafal. Dengan kita mendengar tadi, semoga kita semua tambah semangat ini ya, tambah semangat belajar, tambah semangat menghafal. Ini satu lagi Ustaz, tipsnya apa Ustaz biar istiqomah gitu Ustaz? Kadang-kadang tuh kita ini udah lama nggak baca, sibuk dengan pekerjaan atau dengan sekolah, terus akhirnya mau baca kok banyak setan yang mengganggu itu Ustaz, jadi males itu. Iya, sama saja. Jadi gini ya, kadang orang, kenapa kamu nggak pernah jamaah? Waduh sibuk, saya punya anak kecil. Kan kira sing jamaah itu gak duwe anak cilik, kan ngono sih. Iya. Kamu kira yang jamaah sholat itu
tidak punya keluarga, nganggur sama sekali, sama saja. Ya, yang jamaah tidak jamaah punya pekerjaan, ya, punya kesibukan, mengurus anak istri, ya, semuanya. Tinggal apa? Tinggal kita ini menyisihkan, menetapkan waktu. Jadi yang paling utama, yang pertama itu untuk menghafal Quran memang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau tidak ikhlas, semuanya memang kalau tidak ikhlas itu akan berhenti di tengah jalan. Jangan sekali-kali ingin disebut sebagai dapat gelar al-hafid atau al-qori. Bahkan ini bahaya ya, nanti di yaumul hisab itu 3 orang pertama ini yang paling ditanya ya, dan kita berlindung dari itu. Ini menakutkan bagi kita. Jadi ditanya itu yang pertama ya, orang yang mati jihad. Kenapa kamu jihad fisabilillah? Oh, karenamu ya Allah, bukan karena kamu ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani. Maka dia sia-sia. Yang kedua apa? Ya ini membaca Quran. Oh, kenapa kamu menghafal Quran, membaca Al-Quran ya? Karenamu ya Allah, bukan bohong. Kamu ingin disebut sebagai orang ahli Quran. Ya ini harus hati-hati. Yang ketiga orang dermawan, orang yang suka. Kenapa kamu kok suka sedekah? Karenamu ya Allah, bohong. Kamu ingin disebut sebagai dermawan. Maka ini harus menjadi peringatan bagi kita untuk meluruskan niat. Segala sesuatu ya, kalau niatnya nggak benar dari awal akan berhenti. Ya, maka jangan terpaksa. Memang awalnya kita harus dipaksa, cuma harus ditumbuhkan motivasi. Jadi motivasi tadi yang hadis-hadis tentang keutamaan orang yang hafal Quran. Yang kedua, ya, harus disiplin, ditetapkan waktunya. Jadi misalnya kita harus, ya, kalau kita menunggu waktu luang, tidak akan ada. Orang itu sibuk, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur pun sibuk. Ya. Sibuk mimpi, sibuk melipur. Ya. Maka harus diluangkan waktunya. Ya, tidak ada waktu luang. Yang ada adalah luangkan waktu. Ini. Ya, harus diluangkan waktu. Disiplin. Ya, waktu yang terbaik. Ya, milih waktu. Ya, sebelum subuh. Ya, pada subuh atau pada maghrib, ya itu waktu yang terbaik. Ya, jadi diluangkan, disiplin. Misalnya saya sehari 1 juz, ya 1 juz. Misalnya hari ini saya terlewat tidak hafalan 1 juz, maka harus ada waktu untuk ngelironi, ya, ada waktu untuk mengganti. Dan ini memang harus terus. Yang ini paling penting ini untuk penghafal Quran itu memang maksiat ya, jadi maksiat. Dijauhi maksiat ini dampaknya itu memang sangat tak terasa. Jadi dulu Imam Syafi'i rahimahullah itu kan dulu itu nulisnya itu pakai tulang, beliau pakai apa yang bisa ditulis ya. Jadi sampai di kamar beliau itu numpuk. Nah, beliau itu kemudian berpikir, kalau saya terus nulis-nulis seperti ini nggak cukup ruangan saya, harus saya masukkan di otak ini. Nah, beliau kemudian coba ya, ada yang boleh kalau dihafalkan, dibakar selesai. Kesulitan tapi kemudian mengadu kepada gurunya. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' an su'hifzi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa 'allamani bi anna al-ilma nuran, ya. Jadi dan memberitahu padaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang maksiat. Nah, ini paling berdampak loh ya. Jadi hafalan hilang itu bukan berarti langsung hilang seayat. Kadang apa? Belakang-belakangnya ini loh lupa kita itu. Ya, wa kanallahu khabiran basira apa? Khabiran, ya, alima misalnya. Atau wallahu apa wakana, hilang sedikit-sedikit gitu. Jadi ini pengalaman ya. Jadi itu paling jadi memang harus benar-benar menjaga mata, menjaga telinga dan sebagainya. Jadi itu diantara cara istiqomah kita untuk menghafal Al-Quran. Terus Qurannya kalau hafalan itu kalau bisa satu saja. Kenapa? Kalau kita menghafal Quran itu kan kita itu merekam gambaran Quran. Kita baca misalnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada bayangan kan, Bismillahirrahmanirrahim. Terus misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada tulisan yang kita rekam kan. Nah, ini kan kalau berbagai cetakan itu kadang beda.
ini tulisan Iqra di sebelah kanan, yang cetakan ini di sebelah kiri, kecuali standar Madinah ya. Ada beberapa yang beda, misalnya itu akan merusak hafalan kita. Jadi kalau bisa ditetapkan satu saja, ya mushafnya, warnanya saja kadang kita itu merusak. Jadi kalau bisa, itu diantara tips-tips ya masih banyak. Baik, itu ya. Masya Allah, alhamdulillah hari ini malam ini kita dapat banyak masukan dari Ustadz Andi. Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, ya. Ini lanjut dah ini, mau Ya, murojaah pokok Ustadz, lagi. waduh dari tadi nggak di Ini,